channel YouTube Mas dan Ember. Inilah 6 doa untuk menghadapi fitnah di akhir zaman. Kumpulan doa menghadapi fitnah akhir zaman ini penting diketahui kaum muslim. Apa saja doa-doanya tersebut? Berikut ulasannya. Dalam buku Misteri Zikir Akhir Zaman, karangan Abu Al-Adnani juga dijelaskan bahwa pentingnya doa untuk menghadapi fitnah akhir zaman. Karena akhir zaman kondisinya sangat buruk. Banyak sekali penjelasan Rasulullah tentang akhir zaman ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah datang kepada kalian suatu hari atau suatu zaman, melainkan sesudahnya lebih buruk dari sebelumnya. Hingga kalian berjumpa dengan Rob kalian." Hadis riwayat Ibnu Hibban, Sahih Al-Bukhari. Ustadz Abu Fatihah Al-Adnani juga mengutip hadis bahwa Rasulullah berdoa dan meminta kepada Allah agar menggerakkan hati pada ketaatan saat datangnya fitnah akhir zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, Zat yang menggerakkan hati, gerakkanlah hatiku kepada ketaatan kepadamu." Hadis riwayat Muslim. Berikut doa yang bisa diamalkan sebagai permohonan perlindungan menjelang akhir zaman. Pertama, doa dijauhkan dari fitnah. Dajjal fitnah terbesar yang dapat merusak tatanan kehidupan manusia, baik itu iman dan hal-hal kehidupan lainnya adalah fitnah Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mengatakan bahwa fitnah Dajjal ini merupakan fitnah terbesar yang ada sejak Nabi Adam diciptakan. Berikut hadisnya. Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia mengatakan, Rasulullah dalam salatnya pernah membaca doa berikut untuk melindungi dari fitnah Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabi kabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masih Dajjal. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Kedua, doa agar terhindar dari musibah yang datang secara mendadak. Doa ini bisa dibaca setiap hari setelah sholat fardu. Doa ini mengandung makna agar dilindungi dari segala musibah. Allahumma dfa'ana al-gala'a wal bala'a wal wabaha wal munkara wasuyufal mukhtalifata wa izisi ada oida wal mikhana masyakhara minya wa ma ba'athana min baladina hadza kasatan wa min buldanil muslimina amatan innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya, ya Allah, hindarkanlah kami dari malapetaka, bala dan bencana, kekejian dan kemungkaran, sengketa yang beraneka, kekejaman dan peperangan yang tampak dan tersembunyi dalam negara kami khususnya dan dalam negara kaum muslimin umumnya. Sesungguhnya Engkau, ya Allah, Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ketiga, doa memohon kebaikan di dunia dan akhirat. Doa ini juga dikenal dengan sebutan doa sapu jagat. Bacalah doa ini sesering mungkin seraya ikhlas dengan ketetapan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Keempat, doa agar tidak dihinakan saat hari kiamat. Doa ini termaktub dalam Al-Quran, surat Asy-Syu'ara, ayat 87 sampai 89. Wala tukhzini yauma yubasun, yauma la yanfa'u malu wala banun,
ila manatalaha bikalbin salim, artinya, dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Quran surat Azesyu Ara, Oitentai Seci Menus, Oitentai Novi. Kelima, doa memohon perlindungan dari kejahatan orang zalim dan kafir. Doa ini tercantum dalam Al-Quran surat Al-Muminun ayat 94. Rabbi, fala, tajalni, fil qaumi, artinya, ya Tuhanku, maka janganlah engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang zalim. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW berdoa agar dilindungi dari pemimpin yang zalim. Ya Allah, siapa saja yang memimpin, mengurus urusan umatku ini, yang kemudian ia menyayangi mereka, maka sayangilah dia. Dan siapa saja yang menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Hadis riwayat Muslim, nomor 1828. Keenam, doa memohon kemuliaan pada hari akhir. Rabbana amana faktobna masayohaidin, artinya, ya Tuhan kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad. Kemunculan fitnah akhir zaman ini sangat berbahaya dan menimbulkan kekacauan. Dan surat Al-Ankabut ayat 2-3 telah mengingatkan hal tersebut 1500 tahun yang lalu. Pada zaman ini, maraknya berbagai fenomena kegundahan dengan fitnah yang merajalela, menyebarnya segala macam fitnah dunia, menjadi pertanda bahaya dari perbuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ahasiban na'asu anyu yutraku, eniyakulu, amana waham la yuftanuan walakad fatanal lazina min qablihim fala jalamana la'ahul lazina sadaku wala ya'lamanal ka'azibiin. Artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Quran surat Al-Ankabut 2-3. Sementara hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Ketika itu pendusta dibenarkan, sedangkan orang yang jujur didustakan. Berbagai tipu daya yang tertutupi oleh sikap hasut menjadikan muslihat itu menggenggam. Akhir zaman ini, dengan berbagai cara, zaman ini sudah terpengaruh oleh banyaknya fitnah dunia dengan mengesampingkan resiko yang ada. Menurut Ustaz Dr. Syafiq Basalama, fitnah akhir zaman yang mencakupi nafsu dan syahwat. Ada orang yang siap menggadaikan imannya demi kekuasaan, mengorbankan macam-macam, pergi ke dukun, tumbal. Itu fitnah akhir zaman, ujarnya. Nikmat dunia hanyalah sementara. Ketakwaan hambenia yang terus memikirkan amalan, tak mudah terpengaruh akan segala fitnah dunia. Keimanan seseorang dapat menjadikan acuan utama dalam diri untuk menjauhkan dari perbuatan tercela dari fitnah akhir zaman. Itulah 6 doa agar terhindar dari fitnah akhir zaman. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen